Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Lasmi. Saya dari Prodi D4 Fisioterapi dengan NIM 0222 110006. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan General Data Protection Regulation atau GDPR Uni Eropa dan sanksi atau hukumannya jika melanggar perlindungan tersebut. Baik, kita langsung saja. Di sini kita mengenal dulu perlindungan data pribadi di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia ditemukan secara terpisah dari beberapa aturan perundang-undangan. Yang pertama ialah pengaturan konsep dasar mengenai sistem informasi yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang menyatakan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rencangan, foto, elektronik data interchange atau EDI, surat elektronik atau elektronik mail, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya. Huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pengaturan mengenai data pribadi juga secara terpisah-pisah dapat ditemukan di berbagai peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang klasifikasi permainan interaktif elektronik. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengaman Informasi. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 36 Tahun 2014 tentang tata cara pendaftaran penyelenggara sistem elektronik, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan data pribadi dalam konteks hukum positif Indonesia. Namun menurut penulis, pengaturan yang terpisah-pisah ini belum mencerminkan pengaturan yang ideal. Terlebih RUU Perlindungan Data Pribadi hingga saat ini belum direalisasikan. Terus kita mengenal lagi pelindungan data pribadi dengan General Data Protection Regulation atau sering dikenal dengan GDPR Uni Eropa. Pengaturan perlindungan data pribadi di Uni Eropa atau GDPR adalah regulasi di Uni Eropa untuk melindungi data pribadi warganya dari penyalahgunaan data yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik yang berada di Uni Eropa maupun perusahaan asing yang menggunakan data dari warga Uni Eropa tersebut. Karenanya, aturan ini berlaku secara universal baik bagi perusahaan Uni Eropa maupun perusahaan asing selama mereka melakukan pengambilan dan pengelolaan data dari masyarakat Uni Eropa. GDPR ini mulai disahkan pada tahun 2016, namun baru berlaku mulai 25 Mei 2018. Peraturan ini mengendalikan dan mewajibkan pelaku bisnis, pemerintah, dan organisasi-organisasi lain untuk menerapkan metode transparansi kepada pengguna mengenai praktik yang dilakukan atas data mereka dan mengatur bagaimana pelaku bisnis atau organisasi tersebut mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data pengguna mereka. Semua data dilindungi oleh GDPR. Data pribadi menurut GDPR dalam pengertiannya secara luas yaitu setiap informasi terkait seseorang yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi. Perbandingan perlindungan di Indonesia dan di Uni Eropa banyak sekali perbedaannya. Dalam pengaturan GDPR ini terdapat beberapa hal penting yang kemudian menjadi dasar untuk dibandingkan dengan pengaturan perlindungan data pribadi di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Yang pertama, terdapat pengaturan mengenai klasifikasi data pribadi yang dapat dihapus yang berupa nama, alamat lokasi, gambar atau foto, alamat email, alamat rumah, aktivitas, dan lain-lain. Yang kedua adalah adanya mekanisme notifikasi penghapusan data pribadi. Yang ketiga, adanya pengawas pengelola data. Dan yang keempat adalah adanya standarisasi formulir privacy policy.
Sedangkan di Indonesia sendiri berdasarkan rangkaian pengaturan data pribadi yang telah dijelaskan di atas, belum memiliki klasifikasi terhadap data pribadi yang dapat dilakukan penghapusan. Sangat berbeda sekali bukan dengan Uni Eropa? Adapun konsepsi teknis dari data pribadi juga belum ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah tidak adanya mekanisme notifikasi penghapusan data pribadi, melainkan harus melalui putusan pengadilan. Hal ini juga merupakan implikasi dari tidak adanya lembaga khusus dan independen yang bergerak di bidang pengawasan penggunaan data atau oleh penyelenggara layanan, serta tidak adanya standarisasi bentuk privasi policy yang seragam. Regulasi di Indonesia terkait dengan penghapusan data pribadi dirasa masih belum mengakomodasi perkembangan zaman dalam segi ekonomi. Terus, ini masih ada juga, walau telah diatur lebih teknis melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016, namun perihal penghapusan data pribadi Indonesia masih berada pada titik kekosongan hukum di beberapa sektor apabila memperhatikan ketentuan yang berlaku di Uni Eropa, seperti makna dan jenis data pribadi, standarisasi peraturan perusahaan, dan ketentuan terkait dengan notifikasi telah dihapusnya data pribadi. Maka GDPR sebagai salah satu peraturan yang mengatur tentang pengelolaan data, salah satunya adalah penghapusan data privacy, menjadi urgent untuk diperhatikan dalam pembaharuan hukum terkait penghapusan data di Indonesia. Substansi norma dalam GDPR merupakan norma yang lebih cocok diterapkan di Indonesia karena terdapat jaminan perlindungan data pribadi yang jauh lebih baik. Selain itu, mekanisme penghapusan data pribadi berdasarkan permohonan pengguna juga dilakukan dengan lebih mangkus dan sangkil karena tidak perlu melalui proses pengadilan, seperti yang dilakukan oleh Indonesia dalam koordinat hukum positif. Dan kita pahami peraturan perlindungan undang-undang tentang perlindungan data diri di Indonesia dan Uni Eropa sangatlah berbeda. Dan GDPR saat ini sangat cocok jika diterapkan di Indonesia. Terus di sini kita memahami tentang sanksi atau hukuman bagi yang melanggar peraturan perlindungan data pribadi. Nah, di Indonesia untuk pelanggaran UU Perlindungan Data Pribadi, memalsukan data pribadi dapat dipidana 6 tahun atau denda sebesar 60 miliar. Jika menjual atau membeli data pribadi akan dipidana 5 tahun atau denda sebesar 50 miliar. Korporasi yang kedapatan melanggar undang-undang ini dapat dikenakan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan atau harta kekayaan atau pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi sampai dengan pembubaran korporasi. Nah, di Uni Eropa sendiri, sanksi bagi pihak yang melanggar GDPR ditentukan dalam denda yang dimulai dari 10 juta euro hingga 20 juta euro, atau bahkan menggunakan dasar omset perusahaan bersangkutan sejumlah 2% sampai 4%. Karena GDPR hanyalah sebuah peraturan yang sifatnya regulation, maka sanksi yang definitif akan ditentukan oleh masing-masing negara anggota Uni Eropa. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih apabila ada salah dalam pengucapan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.